Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Yan Arthur selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Baik, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nemsiska Swandini dengan NIM 15036200060. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Penerapan Model Pembelajaran Kreatif Problem Solving dengan E-Learning pada salah satu kompetensi dasar mata pelajaran Mekanika Teknik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua kompetensi dasar Mekanika Teknik, yang ketiga analisis mata pelajaran Mekanika Teknik, yang keempat model pembelajaran yang efektif, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, pertama-tama saya akan membahas mengenai kompetensi dasar dan model pembelajaran. Dalam hal kompetensi dasar atau KD, untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan, penentuan kompetensi dasar merupakan salah satu pondasi penting dalam desain pembelajaran yang berfungsi untuk membimbing peserta didik saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu, model pembelajaran merupakan sebuah pedoman dalam melaksanakan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Lalu bagian yang kedua itu kompetensi dasar Mekanika Teknik. Pada analisis model pembelajaran yang saya ambil tertuju kepada salah satu kompetensi dasar mata pelajaran Mekanika Teknik di SMK dengan program keahlian teknik gambar bangunan. Yang kompetensi dasar ini yang saya adopsi berupa menganalisis gaya-gaya batang pada konstruksi rangka sederhana dan menghitung gaya-gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Lalu yang bagian ketiga, saya akan membahas mengenai analisis mata pelajaran Mekanika Teknik. Pada bagian ini saya akan menyinggung beberapa hal. Yang pertama, dimulai dari perkenalan, yaitu mata pelajaran Mekanika Teknik. Mata pelajaran Mekanika Teknik ini merupakan ilmu yang mempelajari perilaku struktur akibat diberikan beban hidup maupun beban mati. Lalu, apa saja sih yang dipelajari pada mata pelajaran Mekanika Teknik ini? Ya, yang pasti berkaitan dengan perilaku struktur, yaitu dapat berupa keseimbangan gaya, stabilitas, elastisitas, dan lainnya. Lalu yang ketiga itu urgensi mata pelajaran Mekanika Teknik di bidang teknik sipil. Pada saat ini, mata pelajaran Mekanika Teknik ini masih begitu penting untuk disampaikan kepada peserta didik agar menjadi bekal dalam kerja di lapangan sehingga dapat menganalisis gaya-gaya yang bekerja, dimensi, lalu dapat mengetahui diagram gaya-gaya dalam sehingga peserta didik dapat membangun suatu struktur yang kokoh nantinya. Lalu selain itu dalam kegiatan pembelajaran itu pasti ada kendalanya. Yang pertama itu dalam hal ini rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Lalu rendahnya minat atau motivasi. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Asmanullah yang menyatakan faktor minat atau motivasi terhadap mata pelajaran Mekanika Teknik memiliki presentasi yang cukup besar, yaitu sebanyak 56%. Menyatakan faktor minat dan motivasi berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran Mekanika Teknik. Lalu yang bagian keempat, saya akan menyinggung mengenai model pembelajaran yang efektif, yaitu model pembelajaran kreatif problem solving. Pada model pelajaran ini,
dapat mengoptimalkan potensi peserta didik, karena peserta didik dituntut untuk melakukan dan berpikir kreatif sebagaimana tuntutan pembelajaran abad 21. Selain itu, sebagai wadah untuk mengimplementasikan pengetahuan atau dasar teori yang melandasi pemecahan permasalahan. Lalu, masih berkaitan dengan model pembelajaran creative problem solving, di sini terdapat tahapan pendekatannya. Yang pertama itu ada question formulation. Question formulation ini merupakan suatu bentuk memformulasikan pertanyaan di mana akan dikemukakan berbagai pertanyaan yang mengerucut dari yang sulit hingga yang mudah. Lalu yang kedua itu ada idea generation, yaitu mengembangkan ide yang meliputi dua hal, yaitu mengembangkan ide-ide yang diolah berdasarkan pertanyaan awal, kemudian ide-ide tersebut disusun menjadi urutan prioritas untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang ketiga itu merupakan evaluation action planning, merupakan rencana aksi dan evaluasi dari aksi yang dilaksanakan tersebut. Yang terakhir, yang keempat itu action planning, yaitu melaksanakan aksi. Lalu, langkah-langkah penerapan model pembelajaran creative problem solving. Yang pertama itu ada klarifikasi masalah, yaitu meliputi pemberian penjelasan kepada siswa tentang masalah yang diajukan, agar siswa dapat memahami tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan oleh guru sebagai pemberi tugas. Lalu yang kedua itu pengungkapan pendapat. Pada tahap ini siswa dibebaskan untuk berpendapat tentang berbagai macam penyelesaian masalah. Yang ketiga itu ada evaluasi dan pemilihan. Pada tahap ini setiap kelompok peserta didik mendiskusikan pendapat-pendapat atau solusi yang cocok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu yang keempat itu ada implementasi. Pada tahap ini peserta didik itu menentukan solusi mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Lalu selain model pembelajaran creative problem solving, sebagai penunjang dari pembelajaran di masa pandemi itu dapat diterapkan model pembelajaran e-learning, yaitu dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti Google Classroom, Learning Management System, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dalam menentukan model pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran, guru diharapkan mampu menganalisis segala hal yang berkaitan dengan kompetensi dasar dan konten yang terkandung dalam mata pelajaran yang diampu sehingga akan meningkatkan minat dan motivasi dan berimbas pada meningkatnya prestasi peserta didik. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.